Pada tutorial kali ini kita akan nyobain gimana kalau misalkan saya mau menampilkan nama barang stok lalu pengen lihat jumlah barang yang sudah terjual berapa. Dalam hal ini artinya kita menampilkan kolom-kolom dari tabel yang berbeda, yaitu saya ingin nama barang, stok, lalu jumlah barang transaksi antara tabel barang dan tabel detail transaksi. Untuk membuat hal seperti itu kita mesti membuat query yang memiliki join. Dengan hal ini yaitu kita bikin select tabel barang nama barang stok, terus habis itu dari tabel detail transaksi jumlah barang transaksi, lalu melakukan inner join antara kedua tabel tersebut dan kondisi joinnya itu onnya menggunakan ID barang masing-masing dari tabel tersebut. Jadi kita akan menambahkan query ini ke dalam tabel adapter kita ini. Nah, tapi masalahnya kita tampilkan di mana? Apakah di tabel barang? Apa di tabel detail transaksi? Nah, tapi tidak keduanya. Yang benar adalah kita akan membuat tabel adapter baru. Karena kita mau bikin hasil tabel adapter baru, kita klik kanan di tempat kosong, kayak tadi. Lalu kita next, dan saya akan menambahkan query yang barusan itu tadi nantinya. Jadi nantinya kita akan memiliki tabel adapter baru, di mana nama kolom-kolomnya itu nantinya berdasarkan yang sudah saya bikin di dalam query ini. Dan hasil join dari kedua tabel yang dimaksud. Ini next saja tinggal, habis itu next dan juga tinggal di finish. Nantinya kita memiliki data tabel 1 sebagai tabel adapter baru. Kurang lebih sama seperti ini, bedanya di sini kita menjoin antara dua tabel tersebut. Dan di sini kelihatan nama kolom-kolom yang sudah tadi saya bikin menggunakan query-nya. Mungkin saya kasih nama tabel penjualan seperti ini. Nantinya kita kalau sudah menamakan dan sudah ada di dalam tabel adapter, kita bisa akses dia menggunakan pada saat kita data review dan kita tambahkan seperti biasa kayak begini, dan dia pasti akan muncul si tabel penjualan yang sudah kita bikin tadinya. Ya, demikian seperti itu. Lalu, sekarang kalau kita coba jalanin, nah dia sudah tampil seperti yang kita harapkan, yaitu menampilkan nama barang, stok, dan jumlah barang transaksi memang adalah relasi antara dua tabel tersebut. Sekarang sekalian kita mau bikin query untuk misalkan kita sudah pilih, di sini sudah saya punya combo box, sudah saya koneksikan ya dengan tabel barang, nama barang, display value membernya, nama barang juga. Karena tadi query yang barusan kita bikin, kita mau ambil ini juga nih, where-nya. Jadi kita akan bikin query-nya untuk memfilter sekalian menggunakan combo box ini di tombol pilihnya nanti. Artinya kita akan bikin query baru pada XSD yang sudah tadi kita bikin tadi, tabel adapter baru. Kita bikin query-nya di sini. Query-nya mungkin SQL statement biasa, saya next saja. Dan itu memang returns row, saya paste. Dan saya next, kemudian saya kasih nama mungkin filter by name, seperti itu, next dan finish. Lalu tinggal kita panggil dia dari button pilihnya. Dengan begitu tadi kan nama adapternya adalah T penjualan. Tabel adapter yang dimaksud dengan nama filter by nama barang, kemudian tinggal menyebutkan inventory datasetnya seperti biasa, dan T penjualannya, lalu parameternya yaitu si combo box. Tadi combo boxnya combo box 2. Dan karena ini menggunakan database data binding, kita menggunakan selected value. Kalau kita jalanin, nah kalau kita coba misalkan filter pensil 2B Faber-Castell kita pilih, nah ini masih belum bisa. Ini mungkin ada sedikit error karena kalau kita perhatikan di sini kita ada perbedaan datasetnya. Jadi pertama kali data review itu sudah dikoneksikan dengan tabel, dia akan bikin sesuatu di form load. Dan kita bisa lihat di sini. Ya, dataset yang dikoneksikan antara tabel penjualan yaitu inventory dataset 1. Ada angka 1 di depannya. Berbeda dengan sebelumnya yang kita bikin tidak ada angka 1-nya. Jadi cara mengatasinya ada dua hal. Cara pertama, tentu saja kita kali ini di bawah menggunakan inventory dataset 1. Ya, yang di bawah ini. Jadi kita ganti jadi inventory dataset 1. Kalau ini dijalanin pasti bisa. Ya, kita filter seperti ini. Ya, dia bisa seperti biasa, nggak ada masalah. Cuma cara ini mungkin cara cepet ya, bisa bilang ini mungkin cara cepet, agak nggak rapi, karena mungkin kalian bingung mana dataset 1 dengan dataset berikutnya. Nah, ini cara kedua adalah ya kita merapikan datasetnya. Mungkin kita mau koneksikan dia hanya ke satu dataset saja, jadi jangan bikin atas dataset 1. Ini dia mungkin karena tabelnya adalah tabel baru, dia bikin binding source baru dengan dataset yang baru juga. Makanya kita arahkan binding source di penjualan ini, kita arahkan jangan ke dataset 1. Jangan mengganti data source di sini. Jangan diarahkan ke dataset 1, tapi ke dataset yang satunya lagi. Yang nggak ada angka satunya. Dan dengan begitu, harusnya di sini kita bisa ubah. Oh, dia malah bikin sendiri ya. Dia malah otomatis bikin sendiri yang nggak ada dataset 1. Ini malah nggak kepake. Boleh saya kita hapus. Demikian juga yang di form satunya ini juga udah boleh kita hapus. Lalu kita juga boleh mengganti si itunya tadi. Jangan menggunakan dataset 1. Seperti biasa kayak gini.
Dan kalau kita jalanin harusnya tidak ada masalah. Ya, sama seperti biasa. Jadi itu cara mengatasinya ada dua hal, terserah kalian. Intinya kalian tahu kenapa penyebab errornya, karena tadi dia tidak sengaja pada saat kita assign, dia bikin dataset inventory dataset 1 dengan yang baru, karena ini kita baru saja bikin tabelnya, ya, seperti itu. Ya, demikian tutorial kita mengenai kita melakukan inner join tabel lalu menampilkannya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.